Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Kali ini kita akan membahas sebuah misteri yang sedang dimunculkan untuk WWE untuk membuat spekulasi-spekulasi dari para fans di sosial media tentang misteri ini. Misteri ini dikaitkan dengan kemunculan atau returnnya karakter yang sempat berhenti dilanjutkan, yaitu Uncle Howdy. Siapa Uncle Howdy? Buat fans-fans casual yang tidak paham, Uncle Howdy merupakan karakter yang dibuat oleh Bray Wyatt tapi belum sempat dieksplor sedemikian rupa karena situasi yang tidak memungkinkan. Dimana saat Bray Wyatt yang return di tahun 2022 hanya beberapa bulan sempat mengeksplor karakter, gimmick dan juga apapun yang dia siapkan, hanya beberapa bulan saja sampai dia harus off karena sakit keras dan akhirnya meninggal dunia, guys. Ya, banyak orang yang penasaran apa sebenarnya lanjutan dari cerita ini, bagaimana sebenarnya karakter Uncle Howdy itu. Dan WWE membuat sebuah dokumenter tentang Bray Wyatt, tentang kehidupannya sejak lahir hingga meninggal dunia dan karirnya, legasinya di dunia gulat profesional, dengan Bo Dallas, adik kandungnya Bray Wyatt, yang jadi center dalam dokumenter tersebut. Dan sangat jelas kalau Bo Dallas ngomong dalam atau di interview dalam dokumenter itu dan bilang kalau dia sangat ingin melanjutkan legacy dari Bray Wyatt. Bahkan di ending dari dokumenter tersebut, WWE memberikan kita tease returnnya karakter Uncle Howdy yang sempat dimainkan oleh Bo Dallas, yaitu di mana di setelah credit title muncul sebuah glitch yang mana langsung mengarah ke sebuah lentera yang kembali menyala, yang mana di sana terlihat di belakang karakter Uncle Howdy menanti untuk kembali. Dan seperti yang kita ketahui, sebelum Bray Wyatt return di Extreme Rules Premium Live Event tahun 2022, WWE selama 1 bulan lebih, mungkin 2 bulan ya, memberikan petunjuk-petunjuk dengan cara yang sangat unik yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu melalui glitch interupsi di tayangan televisi mereka, QR code yang berseliweran di arena atau bahkan di layar ke glitch. Terus juga ada beberapa karakter yang muncul pada saat komentator membawakan acara. Dan QR code ataupun kode-kode yang muncul selama progres menuju returnnya Bray Wyatt itu selalu jadi pembahasan banyak orang. Bahkan pembahasan tersebut membuat orang excited menuju siapa ini sebenarnya return. Pertanyaannya siapa? Masih spekulasi, ada yang bilang yakin ini Bray Wyatt, ada yang bilang ini kayaknya bukan Bray Wyatt, ada lagi orang lain yang mungkin return melalui petunjuk glitch ini, petunjuk-petunjuk QR code tersebut. Dan pada akhirnya di Extreme Rules muncullah Bray Wyatt yang return ke WWE dan mengeksplor gimmick-gimmick baru yang dia perankan, termasuk didampingi oleh sosok Uncle Howdy yang diperankan oleh Bo Dallas. Bahkan video untuk pembahasan teka-tekinya saya pernah bikin dan saya tampilkan di playlist yang teman-teman bisa cari di channel ini. Dan beberapa hari belakangan ini WWE kembali memberikan kita teasing untuk return sebuah karakter dengan glitch, dengan kode-kode, dengan teka-teki misteri, gambar-gambar yang sulit dimengerti yang bisa dipecahkan tapi tetap menimbulkan pertanyaan besar. Apa maksudnya, arahnya kemana, dan spekulasi bermunculan dari teka-teki tersebut, guys ya. Dan apa saja teka-teki yang sudah dikeluarkan atau glitch teasing yang sudah dikeluarkan oleh WWE di acara-acara mereka, dan mengarah kemana teka-teki tersebut, saya akan coba rangkum di video kali ini cuma di channel Gilang Gulat. Setelah kemunculan Uncle Howdy dalam dokumenter Bray Wyatt ngeglitch di ending itu, di tanggal 1 April filmnya rilis, belum ada tanda-tanda lagi kelanjutan apakah Uncle Howdy akan return dalam waktu dekat atau tidak. Hingga setelah WrestleMania, tepatnya tanggal 8 atau 9 April 2024 di episode Raw After WrestleMania, pertama kali glitch atau teasing Uncle Howdy muncul dalam segmen promonya Bronson Reed di belakang layar yang baru menang Andre the Giant Memorial Battle Royale di beberapa hari yang lalu sebelum WrestleMania. Ada muncul sebuah glitch yang awalnya pada saat saya nonton Watch Along, saya kira ini glitch dari sumber saya nonton.
Tapi ternyata itu glitch mengandung sebuah informasi. Jadi pada saat glitch memang sengaja WWE munculkan di sana dan di capture oleh netizen, muncul tulisan Hello di kanan bawah layar, guys. Pada saat glitch muncul tulisan Hello. Beberapa jam kemudian, kalau nggak salah 1 atau 2 hari atau mungkin beberapa jam, saya lupa guys ya, WWE nge-tweet sebuah tweet yang aneh, yang isinya cuma hello, 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 terus dihapus. Tidak lama dihapus. Ini seperti seseorang atau suatu hal yang mencoba untuk berkomunikasi dengan semua orang melalui glitch ini, dan masih belum tahu ini maksudnya apa. Itu di episode Monday Night Raw. Saat itu, kemudian setelah tweet itu muncul, episode SmackDown hari Sabtu pagi waktu Indonesia Barat, sebuah glitch muncul lagi pada saat match Bianca Belair bersama Jade Cargill melawan Chelsea Green dan juga Piper Niven. Glitchnya cukup lebih lama daripada yang glitch waktu Bronson Reed. Dan saya langsung respon, dah ini dia glitch berikutnya. Berarti memang ini glitch, ini sesuatu hal yang WWE lagi siapkan. Pada saat glitch saya nggak memperhatikan ya guys ya, nggak ada tulisan apa-apa karena menurut saya cepet banget gitu loh muncul di layar. Dan ternyata di glitch ini ada yang menangkap, ada yang nge-capture tulisan yang agak acak gitu susunannya kayak TTS, tapi kalau dibaca dengan gamblang tulisannya "You forgot about us". Kamu lupa, kalian semua lupa tentang kami. Us dia bilang guys. Us berarti lebih dari satu orang. You forgot about us. Di Raw dan di SmackDown minggu itu pada saat iklan atau komersial itu kan nggak tayang di TV ya. Ada fans yang merekam kejadian di mana WWE mencoba memberikan situasi yang cukup seram ya, di mana lampu dipadamkan, terus musik jadul gitu diputarkan. Shadows creep into my mind. Ya ada kesan creepy-nya. Itu terjadi di Raw dan juga di SmackDown. Dan ini semakin menguatkan kita kalau ini karakter berkaitan dengan Bray Wyatt, dan semakin kuat kita nyebut kalau this is the return of Uncle Howdy, guys. Karakter yang sebelumnya tidak melanjutkan cerita lagi dengan Bray Wyatt dan sekarang sepertinya akan melanjutkan cerita. Kenapa kita yakin sekali? Tipenya sama, petunjuknya sudah diberikan pada saat dokumenter tersebut. Glitch dan glitch lagi yang muncul gitu. Yang berbeda di masa sekarang ada glitch dan di masa 2022 ada glitch adalah di tahun 2022 kita nggak tahu ini siapa orang yang bakal return. Spekulasinya masih Bray Wyatt atau siapa. Ada yang bilang Bray Wyatt, kayaknya nggak. Mungkin White Rabbit itu Karrion Kross atau siapa. Jadi orang banyak bertanya-tanya ini siapa sebenarnya. Di tahun sekarang glitch kita udah tahu siapa orangnya. This is Bo Dallas, this is Uncle Howdy, karena ini sudah pernah terjadi sebelumnya dan petunjuk ini Uncle Howdy sudah sangat jelas dari glitch yang ditampilkan di dokumenternya Bray Wyatt. Sampai di titik ini sudah jelas nih, Uncle Howdy will return. Cuma ketika dia nyebut you forgot about us, saya langsung berpikir ini us loh. Ini nggak sendirian Uncle Howdy. Spekulasi banyak guys menyebar, banyak yang nyebut juga di watch along, banyak menyebut juga pada saat saya live kalau ini mungkin lebih daripada Uncle Howdy saja. Mungkin Uncle Howdy akan membawa sebuah faction baru yang dia akan pimpin, yang mana faction tersebut juga masih berkaitan, mungkin berkaitan dengan Bray Wyatt atau berkaitan dengan karakter yang dark di WWE. Dan di Monday Night Raw ada sebuah glitch yang bisa dibilang cukup menyita perhatian dan cukup jelas terlihat. Jadi glitch di 2 show sebelumnya ya, di Raw After Mania, di SmackDown After Mania, itu glitchnya sangat sedikit sekali. Jik gitu doang. Tapi di sini glitchnya ada suaranya, petang gitu loh. Jadi glitchnya tuh ada suaranya dan ada simbol, ada QR code. Nah, QR code ini adalah bagian yang paling menarik dari glitch ini guys kalau menurut saya. Karena ini membuat spekulasi menyebar sangat banyak dan memberikan kita excitement dan semangat untuk menunggu ini seperti apa yang akan disiapkan WWE guys. Dan saya cukup amazed, cukup terkesan dengan kualitas detail informasi yang diberikan melalui QR code ini. Detail guys menurut saya, dan banyak informasi cuma satu gambar terus selesai. Enggak,
Satu gambar bisa memberikan beberapa petunjuk, dan petunjuk yang mengarah ke sebuah hal yang membuat kita tuh harus cari tahu dan belajar tentang hal ini gitu loh. Hal-hal yang belum pernah kita tahu gitu sebelumnya, jadi kita tahu jadinya gara-gara memecahkan glitch ini, memecahkan teka-teki ini. QR code yang muncul di acara Raw adalah QR code yang mengarah ke sebuah gambar. Dan gambar tersebut ada dua, bagian atas sama bagian bawah. Ini kayak kode apa gitu, garis-garis gak jelas. Dan ternyata guys, gambar ini harus disatukan. Kodenya disatukan. Setelah disatukan, ditumpuk gitu overlay, menjadi sebuah link www.com/ terus ada kodenya gitu. Nah, link ini mengarahkan kita untuk mengklik link itu, masuk ke URL-nya, muncul dan masuk ke sebuah website di www.com yang mana ada gambar kayak Romawi, ada orang patung Romawi gitu yang mengarah ke belah kiri, ada kayak burung gagak mainan ditaruh di depan api terus ngebayang di depan orang itu gitu. Kita bahas itu nanti. Terus di bawahnya ada video. Di video itu videonya glitch semua isinya. Jadi dalam video itu tulisannya time to wake up. Take my hand. Things will be better. Trust me. Terus muncul simbol-simbol gitu guys. Kalau diartikan ya, ini waktunya bangun, waktunya bangkit. Raih tanganku, semuanya akan baik-baik saja, akan lebih baik. Percaya padaku. Dan muncul simbol kayak bulatan, terus ada plusnya, terus ada kayak tadahannya gitu. Itu kalau di search itu adalah simbol planet Pluto di Romawi gitu guys. Entah Romawi, pokoknya di ancient zaman dulu lah. Simbol planet Pluto, yang mana simbol planet Pluto ini juga berarti kematian atau kelahiran kembali. Rebirth atau death, kelahiran kembali guys. Terus ada simbol kayak burung gagak gitu. Di image pertama tadi yang disatuin itu guys ya, itu ada teka-tekinya lagi. Jadi di tengah-tengah itu kan ada garis hitam. Ternyata tuh ada tulisannya warna hitam. Harus di copy dulu baru kelihatan. Munculnya adalah you didn't want us. Kalian tidak mau kami, tidak inginkan kami. Kemungkinan mereka balik ini sebagai heal. Kalau saya bilang ya, sesuatu yang kembali ini sebagai heal, karena kita nggak mau mereka ada di sini. Gitu. Walaupun kita excited mereka datang guys ya. Dan ada gambar gagak yang menyatu dengan simbol Pluto itu. Saya belum begitu paham, tapi mungkin maksudnya adalah ada yang sudah hilang, mati, terus kembali muncul. Nah, yang gagak ini bisa dibilang kembali muncul. Ini asumsi saya ya. Asumsi saya gagak ini akan kembali dilahirkan kembali, rebirth gitu. Terus masing-masing image itu ada kayak kodenya dalam nama filenya. Jadi kayak yang satu itu nama filenya concomitantiam. Terus yang satu lagi epikalipsi. Itu kalau teman-teman cari artinya itu dari bahasa Latin yang menurut saya agak sedikit rumit lah untuk diartikan ya. Tapi itu juga ada kaitannya dengan bagian ini dan juga ada pesannya di sana. Saya nggak mau terlalu detail ke sana guys ya. Terus untuk gambar yang ini itu munculnya tulisan nama filenya passion, it's almost time. Sabar, kesabaran. Passion itu maksudnya ya, it's almost time, dikit lagi. Waktunya dikit lagi. Nah, ini menarik. Kita coba lihat gambar ini dulu guys. Gambar ini ketika orang cari pakai Google Lens, jadi mencari gambar yang sama gitu loh, muncullah gambar yang ini guys, dengan ada quote di bawahnya. Ini tuh gambar dari sebuah buku yang dibuat oleh Plato. Wah, ini ngeri banget nih pelajarannya guys ya. Buku yang dibuat oleh Plato yang intinya, ini saya nggak mau terlalu teknis guys ya, tapi saya coba kasih bahasa yang lebih agak ringan lah untuk diambil, untuk ditangkap, yang saya pahami juga. Jadi ini gambar ini kan sama nih gambarnya ya. Kurang lebih sama, cuma terinspirasi dari inilah gitu. Ini sumbernya dari bukunya Plato. Yang mana ini menggambarkan seorang tahanan yang tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Jadi dia hanya bisa melihat bayangan. Dia kan menghadap ke sebuah bayangan tuh. Yang mana dia menganggap bayangan itu adalah kenyataan atau realitanya. Padahal yang dia tidak tahu di luar, api abadi yang menyinari gambar itu, gambar burung itu ada orang yang mengarahkan burung itu. Jadi kayak seseorang membohongi orang ini gitu loh. Ada seseorang yang mempermainkan orang ini biar orang ini percaya realitanya seperti itu. Yang saya tangkap itu. Bedanya dengan gambar yang ada di linknya
glitch ini adalah burungnya yang gambar terlihat lebih kentara guys ya. Adalah mungkin gambar orangnya juga bisa sama lah, cuma kurang lebih sama, itu masih kayak orang-orang Romawi gitu. Cuma burungnya yang saya perhatikan di sini itu terlihat sangat berbeda. Burung yang di gambar yang ada dalam link itu adalah burung gagak. Nah, ini sambil menguatkan kita kalau mungkin arti dari si gambar ini adalah burung gagak yang diperlihatkan di belakang yang dikasih pantulan cahaya yang diarahkan seorang wayang lah ibaratnya ya, burung gagaknya yang berupa wayang ini, dan orang yang melihat bayangan tuh nggak sadar, orang bilang itu burung gagaknya beneran gitu. Nah, berarti bisa jadi kita tuh yang dalam posisi tahanan ini yang melihat burung gagak itu realitanya seperti ini, padahal kenyataannya nanti berbeda. Nah gitu guys, ada yang mengarahkan burung gagak ini, ada yang memimpin burung gagak ini. Nah, itu yang saya dapatkan semuanya guys. Mungkin ada tambahan, mungkin teman-teman bisa masukkan di kolom komentar. Coba kita ambil kesimpulan dulu dari apa yang kita dapatkan dari misteri ini guys, berdasarkan dengan rumor juga. Jadi saya sudah laporkan di Gula Talk kalau Eric Rowan kemungkinan akan kembali. Mungkin sudah siap kembali lah. Dan Braun Strowman masih belum dapat cerita dan dia udah mulai sembuh sepertinya. Dan Alexa Bliss udah jadi ibu dan mungkin harusnya udah kembali dengan dalam waktu dekat lah ibaratnya. Mungkin dalam beberapa bulan mungkin harusnya udah kembali gitu. Alexa Bliss, Braun Strowman, Eric Rowan siap menemani Uncle Howdy. Kemungkinan ini misteri yang mungkin akan ada lagi nantinya mengarahnya ke sini guys. Mungkin Uncle Howdy akan membuat the new version of Wyatt Family, atau sekedar faction yang baru yang dia buat untuk dan mengajak ex Wyatt Family dan Alexa Bliss yang pernah berkaitan dengan Bray Wyatt. Kalau itu benar terjadi, wah itu pasti jadi hal yang sangat mantap dan sangat keren guys. Ini cara Triple H menghidupkan dan melanjutkan kembali legacy seorang Bray Wyatt. Dan itu penting guys menurut saya. Dan dengan membawa kesan teka-teki dan glitch lagi, membuat orang semakin excited. Dan saya yakin orang yang terlibat membantu membuat produksi ini adalah orang yang sama yang mempersiapkan Bray Wyatt return pada saat Extreme Rules waktu itu. Saya yakin itu guys, karena ini tipikalnya sama. Dan harapan saya Bo Dallas bisa all out di sini, membuat karakter ini menjadi lebih hidup dan lebih meyakinkan. Mungkin kita nggak bisa expect dia selevel Bray Wyatt guys, tapi please make it great. Buat kita terkesan, buat semua fans puas dengan penantian selama ini untuk karakter dark yang selama ini hilang dari WWE. Mungkin ada spekulasi juga yang bilang kalau nggak Eric Rowan, Braun Strowman atau Alexa Bliss, ada orang-orang dark juga yang ada di NXT, misal Joe Gacy atau Dexter Lumis atau yang lainnya. It's okay kalau saya bilang untuk nambah faction ini. Tapi excitement yang dibangun Triple H sama seperti sebelum returnnya Bray Wyatt, itu usaha yang saya bilang patut kita apresiasi guys. Usaha Triple H untuk menghidupkan legacy The Fireflies, legacy seorang Bray Wyatt. Video ini bukan video terakhir pembahasan teka-teki ini. Saya yakin masih akan ada teka-teki tentang ataupun misteri tentang returnnya Uncle Howdy di episode Raw, episode SmackDown berikutnya. Nantikan video pembahasan Uncle Howdy berikutnya.